Siapa yang menang dalam peperangan ini, siapa yang menang dalam perjuangan ini, dua macam. Yang pertama orang yang sabar, yang kedua orang yang sholat. LQTV Rahmatan lil Alamin. Alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi da'aimil Islam. Yang pertama dan paling utama, kami mengajak kepada diri pribadi dan kita semua untuk memperbanyak zikir dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya sholawat berangkaikan salam, mari sama-sama kita hadiahkan kepada junjungan alam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, pada 2 pekan yang lalu kita sudah membahas surat Al-Baqarah ayat 45 dan 46, di mana di sana ada beberapa inti. Yang pertama, Allah memberi pengetahuan kepada kita bahwa senjata kita di dalam hidup ini ada 2, yaitu sabar dan sholat. Tetapi yang demikian itu berat kecuali orang yang khusyuk. Adapun orang yang khusyuk itu dijelaskan Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 46, yaitu alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Adapun orang-orang yang khusyuk itu adalah orang yang yakin akan bertemu dengan Allah di dalam sholatnya dan yakin akan kembali kepada Allah di dalam sholatnya. Jadi lengkapnya bunyi ayat ini sebagai berikut: wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai senjatamu. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Tetapi yang demikian itu sungguh berat, sangat berat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in, kecuali bagi orang yang khusyuk. Jadi di dalam surat Al-Baqarah 45 Allah memberikan penjelasan kepada kita, kalau mau selamat hidup dunia dan akhirat, pegang 2 ini. Jadikan yang 2 ini sebagai senjata kita. Hidup di atas dunia ini adalah perjuangan, peperangan. Ada yang menang, ada yang kalah. Siapa yang menang dalam peperangan ini, siapa yang menang dalam perjuangan ini, 2 macam. Yang pertama orang yang sabar, yang kedua orang yang sholat. Jadikan sabar dan sholat sebagai senjatamu. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Tetapi sabar dan sholat itu sungguh berat. Lakabiratun, lamnya itu lam taukid, sangat berat, sungguh berat. Tidak gampang untuk sabar, tidak gampang untuk sholat. Jadi kalau ada orang mengatakan sholat itu berat, memang betul. Allah pun sudah sebutkan bahwa sholat itu sungguh berat. Sungguh berat.
Tetapi ada orang yang tidak berat melaksanakan sholat. Siapa itu? Orang yang khusyuk. Ilal ladzina khashi'un. Ya. Orang yang khusyuk yang tidak berat. Sabar pun demikian. Siapa bilang sabar itu gampang? Sabar itu mudah mengucapkannya tapi berat mengamalkannya. Seberat-beratnya kita bersifat sabar, ada yang lebih berat daripada sabar itu, yaitu sabarudin. Sabar berat, Pak? Berat. Sabarudin lebih berat. Kadang-kadang 70 kilo, kadang-kadang 80 kilo. Berat. Sabar itu berat. Mengucapkannya gampang. Ketika orang ditimpa musibah, ketika orang ditimpa malapetaka, bencana, kita katakan sabar, sabar, sabar. Gampang mengucapkannya. Begitu tiba di kita, alangkah beratnya sabar itu. Siapa yang bisa sabar? Orang yang khusyuk. Ya. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Yang bisa sabar dengan gampang itu orang yang khusyuk. Apa arti khusyuk? Tenang. Apa itu tenang? Hatinya tenang. Bagaimana supaya orang bisa khusyuk? Bagaimana supaya orang bisa tenang? Zikir. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan zikir hatimu akan tenang. Jadi orang yang bisa sabar itu orang yang berzikir. Kalau enggak. Yang kedua, sholat. Itu senjata kita. Tapi tidak gampang. Kalau ada orang mengatakan sholat itu berat, memang betul. Allah pun sudah katakan di dalam surat Al-Baqarah 45, sholat itu berat. Kecuali bagi orang yang khusyuk. Ya. Kecuali orang yang khusyuk. Nah, apa tanda orang yang khusyuk? Di dalam Al-Baqarah ayat 46 dijelaskan. Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Adapun orang yang khusyuk itu orang yang yakin akan bertemu dengan Allah di dalam sholatnya dan yakin akan kembali kepada Allah. Jadi sholat orang yang khusyuk itu waktu dia sholat, sebelum sholat dia yakin bahwa dia mau bertemu dengan Allah. Kalau mau bertemu dengan Allah pasti dia sholatnya benar-benar, dia sholatnya sungguh-sungguh. Kalau dia mau bertemu dengan Allah pasti dia mau di awal waktu. Kalau dia mau bertemu dengan Allah pasti dia persiapkan dirinya sebaik mungkin. Karena yang dia mau temui pada saat itu adalah Allah yang menjadikan dia, yang mengatur, yang mengurus kehidupannya, yang menyelamatkan dia, yang melindungi dia. Dia mau bertemu dengan Ar-Rahman, dia mau bertemu dengan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, maka dia persiapkan diri dia sebaik-baiknya. Persiapan terbaik yang dia buat. Dia tidak main-main. Jangankan mau bertemu dengan Allah, ketika kita mau bertemu dengan pejabat negara saja, persiapan kita luar biasa. Sebulan lagi dijadwalkan kita bertemu dengan wali kota, kita sudah mempersiapkan diri. Mungkin sudah membeli baju baru, mungkin kita sudah mengatur bagaimana kata-kata kita nanti kalau bertemu dengan wali kota, bagaimana cara duduk kita, apa yang mau kita sampaikan. Kita persiapkan jauh sebelumnya. Itu baru mau bertemu wali kota yang tidak sebanding dengan Allah. Itu baru mau jumpa dengan gubernur. Ini mau bertemu dengan Allah, Tuhannya gubernur. Itu baru kita mau bertemu dengan menteri. Ini kita mau bertemu dengan Tuhannya menteri. Itu baru kita mau jumpa dengan presiden. Tapi hari ini kita mau jumpa dengan yang menjadikan presiden, Allah Subhanahu wa ta'ala.
maka pasti persiapan kita lebih lagi. Maka orang yang khusyuk itu yakin, zon, yakin dalam hatinya, aku mau bertemu dengan Allah. Ketika sholat subuh dia bangun, aku mau bertemu dengan Allah di waktu subuh. Ketika waktu zuhur masuk, aku ingin bertemu dengan Allah di waktu zuhur ini. Demikian juga waktu asar, maghrib, isya. Setiap kali masuk waktu sholat yang ada dalam hatinya, aku ingin bertemu dengan Allah. Yang pertama, yakin bahwa sholat itu adalah pertemuan kita dengan Allah. Tentunya kita nggak main-main. Kita mempersiapkan diri dengan terbaik. Selain kita bertemu dengan Allah, di dalam sholat itu kita berkomunikasi dengan Allah, kita bercakap-cakap dengan Allah. Tidak ada tempat lain yang kita cakap-cakap dengan Allah, Pak. Ketika kita haji, umroh, kita mendatangi Baitullah, kita tidak sedang cakap-cakap dengan Allah. Ketika kita sholat di Masjidil Haram di Mekah, kita tidak sedang cakap-cakap kecuali di dalam sholat. Kapan kita bertemu dan bercakap-cakap dengan Allah? Waktu sholat. Bukan sekadar bertemu dengan Allah. Makanya ada bacaan, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Sesungguhnya aku hadapkan wajahku kepada wajah Allah yang menjadikan langit dan bumi. Kita menghadapkan wajah, berhadapan kita dengan Allah. Itu di dalam sholat kita baca kan, inni wajjahtu wajhiya. Tapi selama ini cuman dibaca, cuman dihafal, tidak dimaknai dalam kehidupan kita, tidak dirasakan ayat itu. Maka ayat Al-Quran tidak cukup hanya dibaca, tidak cukup hanya dihafal, tapi jauh daripada itu, harus meresap ke dalam hati kita, harus kita amalkan dengan badan kita. Memaknai Al-Quran begitu, tidak cukup dihafal. Berapa banyak orang yang hafal ayat Al-Quran tapi tidak merasakan kelezatan ayat Al-Quran itu, tidak tampak dalam amalannya, tidak mampu merasakan, tidak menjadi ruh Al-Quran itu bagi dirinya. Maka selain dihafal, selain dibaca, dirasakan, inni wajjahtu wajhiya, sesungguhnya ku hadapkan wajahku kepada wajah Allah. Ianya itu dinisbahkan kepada Allah. Kita sedang berhadapan dengan Allah. Dan ketika sholat kita sedang bercakap-cakap dengan Allah. Makanya Imam Asy-Syafi'i mengatakan makruh hukumnya membaca suratul Fatihah di dalam sholat disambung satu ayat dengan ayat berikutnya. Makruh hukumnya. Tetapi boleh disambung membaca Al-Fatihah. Di luar sholat boleh disambung ayatnya. Tetapi dalam sholat kata Imam Syafi'i tidak boleh disambung, hukumnya makruh. Maka diputus setiap ayat ketika kita membaca suratul Fatihah di dalam sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Putus. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Diputus setiap ayat. Kenapa? Karena pada saat itu kita sedang berdialog dengan Allah dan Allah menjawab apa yang kita bacakan tadi itu. Ketika kita mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Allah jawab itu. Seketika itu Allah jawab. Enggak nunggu Allah, langsung Allah jawab di situ. Naam. Ya, akulah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian alam. Ya, na'am. Akulah Tuhan yang maha pengasih. Akulah yang terpuji. Ar-Rahmanir Rahim. Na'am. Ya, akulah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maliki yaumiddin, yang menguasai hari kemudian. Naam, ya, kata Allah, akulah penguasa hari kemudian. Allah menjawab seketika itu. Itulah disebut para ulama kita sedang berdialog, bercakap-cakap. Maka makruh menyambung suratul Fatihah tiap-tiap ayat di dalam solat. Hendaklah diputus karena Allah menjawab. Bayangkan kalau kita sambung membaca ayat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bayangkan, kapan kita berdialog dengan Allah? Kalau kita sama kita saja berbicara, salah satu di antaranya itu bicara tanpa berhenti, tanpa titik, tanpa koma, pala kita sama dia. Datang orang ke rumah saya, bagus memang, memuji-muji bagus, menyanjung-nyanjung bagus, tapi karena dia bicara memuji, menyanjungnya tidak pakai titik, tidak pakai koma, muak juga saya nengoknya. Maunya cepat pulang aja dia. Assalamualaikum Ustaz, apa kabar Ustaz? Makin sehat Ustaz, ku tengok. Lama kita nggak jumpa Ustaz. Kapan kita terakhir kali jumpa Ustaz? Aku rasa ada 20 tahun yang lalu. Oh enggak lah Ustaz, 15 tahun yang lalu. Kapan awak menjawabnya coba? Tapi kalau dia datang, redaksinya sama dengan itu, tapi bahasanya terputus. Ada adab sama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa kabar Ustaz? Baik. Lama kita nggak jumpa ya Ustaz. Iya. Rindu aku sama Ustaz. Aku pun juga. Kan enak. Ini coba cakap nggak ada rem. Maaf, kalau ibu atau bapak punya teman bicara seperti itu, gondok nggak? Kadang ada orang tuh nggak sempat kita cakap, dia saja nggak bisa kita cakap. Kalau dia kayak gitu, kalau dia biasanya orang yang kayak gitu, kalau dia pinjam duit cepat kita kasih, cepat pulang dia.